Hai Mam dan para bunda cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Bunda Twin. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar keuangan akhir bulan? Ada yang udah gajian? Ada yang samaan gak nih suaminya gajian tanggal 25? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum kita membuat anggaran untuk bulan selanjutnya, teramat sangatlah penting jika kita mereview dan mengevaluasi pengeluaran kita pada bulan sebelumnya. Nah, di sini saya mau review dan evaluasi anggaran pada bulan September. Saya pengen tahu nih, ada kembalian gitu dari setiap anggaran yang sudah saya tetapkan, atau malah saya kebablasan dan terpaksa saya harus menutupi satu anggaran dengan anggaran yang lain. Wah, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip. Oke teman-teman, sebelum nih saya memulai untuk mengecek semua isi di dompet pintar saya juga lihat-lihat lagi nih semua anggaran yang sudah saya tulis. Saya lihat satu persatu anggaran. Lanjut, setelah itu saya langsung periksa nih dompet pintar saya. Nah, untuk angsuran di sini memang nggak ada sisa ya, karena memang budgetnya itu sudah tetap. Dan untuk listrik juga nggak ada sisa, arisan juga nggak ada sisa, karena memang semuanya itu adalah kewajiban dan itu sudah jelas gitu ya teman-teman untuk budgetnya. Dan lanjut untuk susunya anak-anak, di sini saya budgetkan Rp500.000 dan alhamdulillah untuk bulan ini hanya terpakai Rp403.000, jadi masih sisa Rp97.000. Alhamdulillah banget masih ada sisa. Gimana nih keadaan keuangan kalian teman-teman? Ada yang udah kebablasan atau ada yang juga yang masih bersisa? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oh ya, ayo nih teman-teman, buat kalian yang belum membuat evaluasi dan review anggaran, ayo kita buat sama-sama ya. Nah ini ya teman-teman, aku langsung tulis aja di kertas kosong berapa sisa dari anggaran-anggaran yang masih ada sisanya gitu ya. Dan untuk susu di sini aku tulis 97.000 karena memang kan sisanya 97 ya. Aku sengaja tulis di kertas putih polos itu supaya aku lebih tahu aja bagian mana yang aku masih ada sisanya gitu ya. Dan untuk sisanya ini nanti bakalan aku tabung. Nah, untuk Pampers di sini aku budgetkan Rp150.000 dan alhamdulillah masih ada sisa Rp17.000. Oh ya teman-teman, jangan pernah ya kita menyamakan pendapatan kita atau membandingkan pendapatan kita dengan pendapatan orang lain. Dan jangan pernah juga membandingkan pengeluaran kita dengan pengeluaran orang lain ya, karena setiap rumah tangga itu berbeda setiap kebutuhannya. Jangan jadikan anggaran orang lain sebagai patokan ya, jadikanlah itu hanya sebagai saran dan sebagai motivasi aja. Oke lanjut, untuk belanja bulanan saya budgetkan Rp250.000 dan di sini masih ada sisa Rp4.000. Untuk setiap anggaran-anggaran saya terkadang ada yang tidak tetap ya teman-teman, karena saya menyesuaikan juga dari gajinya Pak Suami. Maklum gajinya Pak Suami itu tidak tetap ya, terkadang gajinya Pak Suami itu turun dan terkadang juga alhamdulillah banyak lemburan gitu ya. Jadi pengeluaran pun saya sesuaikan. Walaupun terkadang sebenarnya itu tidak cukup, tapi saya mencoba untuk mencukupkannya begitu ya teman-teman. Oke lanjut, untuk beras di sini nggak ada sisanya. Sebenarnya beras itu saya kan budgetkan 150. Nah sebenarnya beras itu habisnya 155. Tapi saya tutupi saja uang kekurangan beras itu dari uang dana tak terduga karena cuma 5.000 ya. Dan untuk bulan selanjutnya saya akan tulis budget beras 155. Oke, di sini untuk uang bensinnya Pak Suami alhamdulillah masih ada sisa Rp20.000. Ini lumayan hemat ya teman-teman untuk uang bensinnya Pak Suami, karena alhamdulillah pas panen sawit kemarin Pak Suami langsung isi bensinnya gitu ya untuk sekali isi. Jadi alhamdulillah
Untuk uang bensin masih ada sisa kembalian 20.000 dari budget 100.000. Dan untuk kebutuhan ayah ini benar-benar habis ya teman-teman, karena benar-benar ini pas-pasan gitu dengan kebutuhannya Pak suami. Dan untuk voucher di sini voucher paket data ya, di situ juga habis karena memang harga vouchernya itu 80.000 untuk 1 bulan. Lanjut lagi untuk gas, sebelumnya saya budgetkan 50.000 ya teman-teman, dan alhamdulillah karena saya sering masak di luar gitu, merebus air pakai kayu bakar, alhamdulillah gas saya jadi lebih hemat, dan kali ini saya hanya mengisi 1 kali gas dan alhamdulillah masih ada bersisa 25.000. Dan untuk belanja mingguan yang pertama di sini nggak ada sisanya. Belanja mingguan yang kedua masih ada sisa 8.000 rupiah. Sebenarnya uang belanja aku ke pasar itu nggak habis semua ya teman-teman, 150.000 di pasar, tapi kadang itu habisnya pas di rumah. Misalnya kayak garam habis, langsung aku ke warung, dan kalau ke warung aku nggak cuman beli garam gitu ya, bisa juga beli jajan anak-anak, dan itu juga aku pakai dari uang belanja mingguan itu. Jadi untuk uang jajan gitu ya, aku nggak hanya pakai dari uang kesenangan aja, tapi aku juga pakai dari uang anggaran belanja mingguan. Pokoknya saling melengkapi dan saling menutupi aja gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk belanja mingguan yang ketiga, alhamdulillah masih ada sisa, cuman 2.000 rupiah aja, nggak apa-apa. Yang penting ada sisa, walaupun sedikit tetap bahagia. Iya nggak sih? Lanjut lagi untuk belanja mingguan yang keempat, di sini benar-benar habis ya. Dan selanjutnya juga untuk belanja mingguan yang kelima, ini juga habis, bener-bener pas-pasan gitu. Sebenarnya aku agak dilebihkan untuk membeli jajanan juga untuk anak-anak kemarin di pasar gitu ya teman-teman, makanya habis. Karena kebetulan kan udah mau gajian gitu ya, jadi nggak apa-apa lah sesekali beli jajan yang agak lumayan. Nah, untuk dana tak terduga 100.000 itu juga habis ya teman-teman, untuk belanja untuk uang kesenangan itu juga habis. Untuk uang kesenangan ini bukan hanya untuk jajan aja ya teman-teman, bisa juga untuk uang yang lain-lainnya. Oke, total untuk semua sisa-sisa dari anggaran ini adalah 173.000 rupiah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, masih ada sisa. Nah, buat kalian gimana nih yang udah review, masih ada sisa nggak nih dari budget anggaran kalian? Kalau ada, boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, ini udah saya hitungin ya teman-teman, dan alhamdulillah uangnya juga pas 173.000 rupiah. Alhamdulillah. Walaupun sisanya itu cuma sedikit, ini benar-benar jadi membuat saya lebih termotivasi lagi untuk berhemat supaya uang sisa anggaran itu jadi lebih banyak ya. Ada yang samaan nggak? Nah, langsung aja nih teman-teman saya tuliskan ke budget reviewnya. Nah, di sini ya teman-teman saya tulis aja langsung, kalian bisa lihat untuk beras saya tulis saja realiter 150 dan untuk selisihnya itu saya kosongkan aja. Dan untuk belanja bulanan yang terpakai 246.000 dan yang tersisa adalah 4.000 rupiah saja. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa ikutin banget ya teman-teman budget review atau review anggaran setiap bulan ini, karena kita bisa tahu gitu ya bagian mana kita yang boros, dan juga bisa membuat kita menjadi lebih waspada untuk tidak kebablasan. Ini adalah salah satu cara saya ya teman-teman, supaya budget saya itu enggak kebablasan. Saya sangat rutin untuk mereview budget-budget yang sudah saya buat. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini saya nggak ada yang over budget ya teman-teman. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur walaupun terkadang gaji besar itu juga habis dan gaji kecil alhamdulillah juga cukup ya teman-teman. Banyak atau sedikitnya uang itu hanyalah sebuah data dan cukup adalah sebuah rasa. Nah, di sini teman-teman saya tulis saja di kertas yang warna putih ini tadi. Langsung saya tulis total uang yang tersisa yaitu 173.000. Dan di sini saya akan masukkan aja uang ini ke dalam tabungan sisa anggaran ya teman-teman. Saya tidak akan masukkan ke sinking fund seperti bulan-bulan sebelumnya, karena menurut saya akan lebih bersemangat jika saya melihat uang sisa anggaran ini semakin bulan semakin bertambah begitu ya.
Jadi makanya untuk bulan ini saya putuskan untuk tidak memasukkan uang dari sisa anggaran ini ke sinking fund. Saya akan masukkan aja langsung ke toples terpisah. Saya sengaja ya teman-teman pilih toples yang kecil karena saya adalah tipe orang yang suka kalau misalnya celengan itu cepat penuh. Ada yang samaan nggak nih? Karena kalau yang besar itu kadang berasa lama gitu ya, dan berasa jadi kayak males gitu ngisinya. Itu menurut saya ya teman-teman. Nah ini ya, ini walaupun mudah dibuka, ini insya Allah aman ya teman-teman. Saya nggak akan ganggu gugat, karena biasanya setelah saya membuat anggaran, uang-uang sisa anggaran itu benar-benar nggak akan saya sentuh lagi, kecuali itu pas di akhir bulan gitu ya. Untuk dana sinking fund itu saya hanya akan isi pas ketika saya membuat anggaran saja. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk review budget kali ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat. Semoga apa yang share juga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk membuat anggaran juga. Dan jangan lupa juga untuk mereview setiap anggaran kita supaya tidak kebablasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.